pagi siswa-siswa kami yang ada di Nusantara. Perkenalkan, nama Ibu Albina Herawati Hutagaul, SPD, MPD. Ibu berasal dari SMP Negeri 31 Medan. Ibu mengajar mata pelajaran IPA. Pada saat ini, kita akan belajar tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kamu ke tempat cucian mobil? Di sana kamu akan menemukan pompa hidrolik yang mampu mengangkat mobil yang sangat berat. Pompa hidrolik memanfaatkan prinsip tekanan zat cair atau tekanan gas untuk mengangkat mobil. Pada musim hujan, kamu sering menjumpai jalanan yang berlumpur, sehingga kamu sulit untuk melintasi jalan tersebut. Sepatu manakah yang kamu gunakan? Sepatu bot atau sepatu hak tinggi? Sepatu bot memiliki permukaan pijakan yang lebih luas dibandingkan dengan sepatu hak tinggi. Sepatu yang memiliki permukaan pijakan yang lebih luas tidak mudah terjebak ke dalam lumpur. Yang ketiga, perhatikanlah kaki bebek dengan kaki ayam. Kaki bebek berselaput. Bebek lebih mudah mencari makanan di tempat berlumpur seperti sawah daripada ayam. Bebek memiliki permukaan pijakan yang lebih luas sehingga tekanan antara kaki bebek dengan lumpur menjadi lebih kecil, sehingga kaki bebek tidak mudah terperosok ke dalam lumpur. Dari ketiga contoh yang sudah kita sebutkan tadi, akan kita bahas lebih dalam pada pelajaran kali ini di bab 7 tentang tekanan zat dan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, kamu dapat menjelaskan pengertian tekanan. Yang kedua, kamu dapat memahami konsep tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair, dan tekanan pada gas, serta penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk pada bahasan kita yang pertama tentang tekanan zat padat. Besar tekanan dipengaruhi oleh besarnya gaya dan luas bidang. Secara matematika dituliskan P sama dengan F per A, di mana P itu tekanan, satuannya Pascal, F itu gaya, satuannya Newton, dan I itu adalah luas, satuannya meter pangkat 2. Contoh soal, kita perhatikan ada 4 buah benda dengan bentuk berbeda diletakkan di atas lantai. Tekanan paling besar yang dialami oleh lantai adalah pada nomor berapa? Nah, kita lihat di situ adalah jawabannya adalah D. Kenapa? Untuk gaya yang sama, semakin kecil luas permukaan, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Sementara semakin besar luas permukaan, semakin kecil tekanan yang dihasilkan. Contoh berikutnya, kita perhatikan di situ bahwa sebuah kubus besi yang memiliki panjang sisi 10 cm letakkan di atas meja yang luas permukaannya 4 meter kuadrat. Jika berat kubus itu adalah 60 Newton, maka tekanan dihasilkan kubus besi tersebut adalah, kita perhatikan ada pilihannya di situ. Kita buat penyelesaiannya. Yang pertama, kita buat dulu diketahui bahwa sisinya itu adalah 10 cm, kita konversi 0,1 meter. Luas permukaan meja adalah 4 meter pangkat 2, dan gayanya atau gaya beratnya adalah 60 Newton. Yang ditanyakan adalah berapakah tekanannya. Nah, kita masukkan rumusnya P sama dengan F per A, sehingga kita dapatkan 60 Newton per 0,01 meter pangkat 2 yang sudah dikonversi tadi, hasilnya adalah 6000 Newton per meter pangkat 2. Nah, itulah contoh yang kedua. Yang kedua, kita masuk pada tekanan zat cair, tekanan hidrostatis. Lakukanlah kegiatan pada LKPD yang di-share. Apakah yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan tersebut? Nah, ini tekanan hidrostatis LKPD-nya yang sudah saya kirimkan, sehingga kamu dapat nanti membuat kesimpulan dari kegiatan yang kamu lakukan. Dari aktivitas tadi, kita mengetahui bahwa semakin dalam zat cair, semakin besar tekanan yang dihasilkan.
Kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair mempengaruhi tekanan yang dihasilkan oleh zat cair. Inilah yang disebut dengan tekanan hidrostatis. Secara matematika dituliskan pH sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana Rho itu adalah berat jenis air, H itu adalah kedalaman yang diukur dari permukaan air, dan G itu adalah besar percepatan gravitasi di permukaan bumi. Contoh soal, seekor ikan berada pada bak air seperti pada gambar berikut. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 Newton per kilogram, tekanan hidrostatis yang diterima ikan adalah. Nah, untuk pembahasannya kita harus mengingat bahwa kedalaman diukur dari permukaan zat cair. Mencari kedalamannya atau hanya 140 dikurang 60 menjadi 80 cm, kita konversi menjadi 0,8 meter. Kita tentukan tekanan hidrostatisnya dengan rumus pH sama dengan Rho dikali G dikali H, 1000 dikali 10 dikali 0,8, hasilnya adalah 8000 Newton per meter pangkat 2. Jadi jawabannya adalah B. Yang berikutnya kita masuk pada hukum Archimedes. Jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Secara matematis dituliskan FA sama dengan Rho dikali G dikali V, di mana Rho itu adalah massa jenisnya. Yang ketiga, hukum Pascal. Nah, kita lihat gambar pompa hidrolik itu menerapkan prinsip dari hukum Pascal. Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Nah, bagaimanakah dengan persamaan pada hukum Pascal? Ya, kita lihat di situ F1 per A1. Kita masuk pada tekanan gas. Prinsip tekanan gas dimanfaatkan untuk mengembangkan balon udara. Balon udara dapat terbang karena massa jenis total dari balon udara lebih rendah daripada massa jenis udara di sekitarnya. Gaya ke atas pada balon udara adalah sama dengan udara dingin yang dipindahkan oleh balon tersebut. Nah, untuk latihan kita bisa lihat buku paket IPA kelas 8 halaman 38 nomor 1 sampai nomor 4. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kamu. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Tetap semangat dan